Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat TMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, sebagai pecinta tosan aji, kita pasti ingin memiliki pusaka masterpiece. Jadi di antara kita memang sebagai seorang pecinta tosan aji itu terkadang memang ingin memiliki, atau juga bahwasanya pusaka-pusaka yang kita memiliki itu adalah pusaka-pusaka pilihan, dan di antara pusaka-pusaka pilihan itu pasti kita memilih lagi sebagai sebuah pusaka masterpiece kita sobat. Nah ini nanti sobat, saya ingin mereview dari dua buah pusaka. Nah kalau Anda melihat di sini, ini ada dua buah pusaka yang saya bungkus dengan singep berwarna hitam sobat. Ini singep ini kalau Anda memahari pusaka di Galeri Bumi Mojopahit, kebanyakan saya kasih singep-singep hitam seperti ini sobat, agar agar tidak mudah kotor untuk di pusaka-pusakanya, dan juga bisa melindungi dari lembab. Oke sobat, untuk di pusaka ini sebenarnya dapurnya sama. Jadi dapurnya sama, kedua-duanya sama, tetapi sobat untuk di karakter besi dan juga pamornya ini berbeda. Jadi kebalikan, bisa dikatakan saling saling bertolak belakang. Nah seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya? Yuk kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sobat BMC, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya, di sini saya ingin bercerita sedikit tentang pusaka ini. Dari kedua buah pusaka ini, kedua buah pusaka ini saya dapatkan, yang pertama ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya. Kalau nggak salah ini adalah pusakanya bapaknya. Di pusakanya orang tuanya. Karena saya tertarik gitu, saya memahari pusaka dari beliau waktu itu dua. Satu adalah pusakanya dia sendiri, yang satunya adalah milik bapaknya sobat. Nah ini terus alhamdulillah saya berhasil untuk memboyongnya ke galeri saya. Ini pusakanya ternyata sobat, ini adalah pusaka yang luar biasa. Baik pusaka yang ini ataupun yang ini, kedua-duanya sudah pernah ditawar oleh seseorang sebenarnya, tetapi masih belum ketemu maharnya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, pusaka ini sobat, di dalam dunia tosan aji ini dipercaya bahwasanya pusaka ini dapurnya adalah dapur panimbal. Di dapur panimbal ini ada yang percaya bahwasanya keris ini bisa atau memiliki tuah, salah satunya adalah bisa memanggil keris-keris yang lainnya. Boleh percaya boleh tidak sobat. Ada juga yang teman itu gini, jadi setelah beliau itu mendapatkan katakanlah pusaka yang A gitu, ternyata nggak tahu kenapa mudah dalam memahari pusaka-pusaka yang lainnya. Nah, ada yang seperti itu ya, boleh percaya boleh tidak sobat. Nah ini kapan hari ada salah seorang senior tosan aji dari Ponorogo, beliau juga seorang merangi, itu datang ke rumah saya karena kebetulan itu anaknya itu menikah dengan anaknya Pak Lik saya. Nah datang ke sini, beliau melihat warangkanya bagus ini mas, saya bilang gitu, apakah ini dimaharkan? Nah sementara belum dulu pak. Karena saya pun juga masih senang sebenarnya sobat dengan pusaka ini. Nah pusaka ini warangkanya adalah warangka gawannya. Jadi ini saya tidak menggantinya. Kalau nggak salah cuma saya serviskan gitu saja. Ini kalau Anda melihat di sini seperti ini sobat. Kalau nggak salah ini kayunya kayu apa ini ya? Ini kalau kayu terembalu mungkin ya ini sobat. Nah coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Nah kalau Anda melihat di sini sobat, ini adalah dapurnya, dapur panimbal. Dan pamornya, nah ini cuma hitam kelam saja. Ini adalah pamor kelengan. Dan gonjonya pun juga senada. Nah gonjonya juga pamor wulung. Jadi pamornya pun juga hitam seperti ini. Jadi dari atas sampai ke bawah ini hitam kelam seperti ini. Nah kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di tampilan dari bilahnya, nah dia kesannya itu kayak basah, pulen, dan juga kesannya itu basah. Jadi kalau kita ini pusakanya terkena dari pantulan cahaya, nah dia memantul jadi kayak memendar gitu. Nah coba kita akan melihat wujud dari pusakanya nih sobat. Nah ini seperti ini. Ini pun juga kemarin ada salah seorang pelanggan saya juga menawar pusaka ini, tapi masih belum ketemu dengan maharnya mungkin ya. Belum jodohnya. Nah ini pusakanya seperti ini nih, kalau Anda melihat seperti ini sobat. Nah ini adalah salah satu dari pusaka, bisa dikatakan koleksi bapaknya teman saya mungkin ya. Sebenarnya satu lagi yang belum kena, yaitu
keris Luk 11 kalau nggak salah, itu sabuk inten, itu juga sama-sama bagus sobat, tapi sama beliau masih belum dimaharkan, masih belum keluar. Saya berharap pusakanya juga saya berhasil memaharinya. Harapan saya seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa memboyongnya juga. Nah, ini kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di bagian ini, di bagian tengahnya, nah di bagian tengahnya dia hitamnya itu agak apa ya, hitam meles. Jadi hitamnya kalau di bagian pinggirnya ini kan dia hitamnya agak-agak semu-semu kehijauan. Tetapi kalau untuk yang di bagian tengah ini hitamnya hitam murni gitu loh. Nah, ini seperti ini sobat. Dan pusaka ini belum saya warangkan. Jadi setelah saya mendapatkan pusaka ini, sudah tak biarkan saja, hanya warangkannya saja yang saya serviskan kapan hari. Jadi ini masih belum diwarangi, tak biarkan seperti ini memang, karena belum diwarangi saja bagusnya sudah seperti ini. Kalau menurut saya loh ya, ini layak untuk dijadikan sebagai sebuah masterpiece dari koleksi kita, karena ini adalah milik saya. Jadi ini adalah salah satu dari masterpiece koleksi saya sobat. Dapurnya dapur Panimbal. Sebenarnya pusaka ini masuk di dalam incaran saya. Jadi kapan hari itu, waktu itu saya menginginkan sebuah pusaka dapur Panimbal pamornya Kelengan, dan alhamdulillah saya mendapatkannya dari salah seorang rekan Tosan Aji saya, yang mana pusaka ini adalah milik dari bapaknya. Seingat saya itu beliau seperti itu, karena dua pusaka, yang satu kalau nggak salah itu Sangkelat. Nah, Sangkelat, yang satunya lagi adalah Panimbal. Nah, yang satunya itu miliknya dia, yang satunya lagi miliknya bapaknya. Nah, seingat saya yang Panimbal ini adalah milik dari bapaknya. Oke, kita akan mereview dari pusaka sakti yang kedua sobat. Karena ini adalah pusaka masterpiece saya. Nah, yang kedua ini pun juga dapurnya dapur Panimbal, tetapi dia berbeda dengan Panimbal yang pertama. Nah, bedanya seperti apa? Yuk, kita akan melihatnya bersama-sama ini sobat. Nah, ini pusaka ini saya ganti warangkanya. Jadi warangkanya saya pesankan khusus ke tukang warangka saya, dan juga untuk di pendoknya ini sobat. Ini pendok tatan, jadi ini tebel banget. Ini saya pesankan khusus juga ke teman saya tukang pendok. Jadi tukang pendok khusus. Nah, ini garapannya bagus banget ini. Nah, dan ini berat ini sobat untuk di pendoknya. Nah, ini pun juga dia memakai selut. Keren banget, ini kayunya kayu telesium nginden. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, dan ini pun juga dapurnya adalah dapur Panimbal. Nah, tetapi dia berbeda dengan Panimbal yang pertama karena dia ini pamornya Mubiar. Jadi pamornya ini royal pamor sobat. Nah, ini saya sebenarnya tidak sengaja, saya tidak tahu, awalnya saya tidak tahu kalau memang pamornya seperti ini, karena waktu saya mendapatkannya ini sobat, ini posisinya kerisnya ini ditutupi karat. Jadi karatnya itu tebel banget. Jadi saya tidak tahu waktu itu, teman saya itu punya 3 kalau nggak salah, punya 3 itu pusaka-pusaka bisa dikatakan adalah pusaka pribadinya dia gitu loh. Nah, salah satunya itu adalah pusaka Luk 9 atau Panimbal ini sobat. Nah, waktu itu yang paling menyita perhatian saya dan juga menusuk di hati saya itu adalah pusaka yang Panimbal. Akhirnya terus tak mahari yang Panimbalnya. Nah, ternyata sobat setelah diwarangi oleh tukang saya, ternyata pamornya luar biasa. Pamorin dadi. Ini pamornya luar biasa bagus banget, dan pamor ini Mubiar. Pamor ini keris yang bisa dikatakan royal pamor itu sobat. Nah, coba kita akan bandingkan dengan keris yang pertama. Nah, kalau keris yang pertama ini dia cuma hitam kelam. Nah, jadi cuma hitam gitu saja. Tetapi yang kedua, nah keris yang kedua, dia ini kesannya Mubiar, kesannya rame. Jadi apa ya, pusaka ini disandingkan itu sangat cocok, saling seimbang. Jadi saling apa ya, saling mengisi. Yang satu ini dia kesannya itu kalem dan penuh misteri. Nah, sedangkan yang satunya lagi ini dia kesannya itu bahagia. Jadi kesannya itu apa ya, cerah gitu loh. Di pusaka ini saling melengkapi. Alhamdulillah saya berhasil memboyongnya. Jadi salah satu dari keris masterpiece saya ini sobat. Nah, ini sebenarnya kedua-duanya juga sudah pernah ada yang menawarnya sobat.
Yang ini pun juga sudah pernah ada yang nawar, yang ini pun juga sudah pernah ada yang nawar, tapi masih belum ketemu di maharnya. Jadi saya masih belum belum melepasnya. Pusakanya bagus banget. Jadi saya itu melihatnya dari kedua pusaka ini sebagai sebuah pusaka pelengkap. Yang satu itu hitam kelam, yang satu lagi itu mubiar. Pamornya royal pamor. Yang satunya dia ini kayak silent gitu. Jadi barat sebuah kekuatan itu dia itu kekuatannya itu senyap gitu. Nah, ini kedua-duanya sangat bagus banget. Dan juga ini saya dapat informasi kapan hari dari salah seorang pelanggan saya juga, untuk yang pusaka ini kalau nggak salah kemarin itu beliau bilangnya mungkin estimasinya adalah bekas dari milik seorang bangsawan Sumeneb Dalem, kalau nggak salah dari Keraton Sumeneb seperti itu, kalau nggak salah loh ya, dalam ingatan saya kemarin tuh. Jadi dibilangnya itu kayak gitu. Jadi ya bisa dikatakan ya mungkin saja benar kayak gitu, karena tukang warang saya pun juga bilang ini estimasinya Madura Sepuh ini Mas Tony, bagus ini kerisnya ini. Nah, mungkin juga ini adalah memang pusaka Keraton Sumeneb Dalem, mungkin seperti itu ya. Mungkin zaman dulu ini diagem oleh salah seorang bangsawan Keraton Sumeneb, mungkin kayak gitu. Karena kalau kita melihat di sini sahabat, untuk dibilah kerisnya, ini bilahnya tebal. Nah, bilahnya tebal dan juga pamornya. Nah, pamornya ini ceria banget. Saya seneng banget dengan pusaka ini. Nggak tahu kenapa waktu itu, meskipun waktu itu saya melihatnya itu tidak berpamor kayak gini, jadi tertutup karat, tetapi di hati saya itu kayaknya ada chemistry. Ada chemistry tersendiri untuk memahari pusaka ini sahabat. Dan alhamdulillah saya ternyata tidak salah pilih. Setelah diwarangi jadinya kayak gini nih. Ini luar biasa, bagus banget ini. Saya sangat puas, baik yang pamor kelengan maupun yang pamor mubiar ini, kedua-duanya saya sangat puas memaharinya ini sahabat. Ini luar biasa banget ini. Oke sobat, apakah ini di sedikit akan saya jabarkan tentang filosofi dari keris Panimbal sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dapur Panimbal. Bahwasanya Panimbal pada zaman dulu nih sobat, ini ada yang meyakini bahwasanya keris ini atau dapur ini banyak dimiliki oleh para abdi dalam keraton, karena tuahnya ini dipercaya bisa membantu pemiliknya, mudah dipercaya melaksanakan tugas dari sang raja atau para pimpinan. Karena dulu hanya orang terpercaya saja yang akan diberikan amanah tugas khusus dari sang penguasa atau dari sang raja. Keris Panimbal memiliki makna kebijaksanaan dan kekuasaan, dan merupakan ajaran tersirat bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa terpanggil untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pada sesama dan juga kepada sang pencipta. Tuah dari keris Panimbal ini sobat, ini menjadikan pemiliknya mempunyai karisma dan daya pikat yang bisa mempengaruhi orang lain agar kata-katanya selalu didengarkan dan mudah dipercaya. Selain itu, tuah dari keris ini juga bisa sebagai sarana pemanggil. Nah, sebagai sarana pemanggil keris lain agar mudah dimiliki oleh pemegang dari keris Panimbal. Nah, ada yang meyakini seperti itu sahabat. Dan sekali lagi bahwasanya pusaka ini sejatinya adalah media doa dan harapan dari pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, demikianlah sobat, mungkin video ini bisa sedikit menambah pengetahuan. Saya harapkan seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda ini para pecinta tosan aji pemula. Kita jangan sampai takut dengan budaya kita, dan kita jangan sampai alergi dengan budaya kita sendiri. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.